Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajaran yang hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian pada subuh kita. Kita bahas tentang 60 hadis sultaniyah. Jadi kalau kemarin tentang beberapa hal-hal yang berkaitan dengan nafsiyah, kita sekarang juga bahas berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan fikriyah. Kalau dalam tanda yang kita lanjutkan, kita masuk kepada pokok-pokok hukum syara. Jadi pokok-pokok hukum syariat. Hadis ini adalah hadis ke-8. Dijelaskan pada waktu itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang utusan yang akan diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Nah, beliau kemudian sebelum sampai ke negeri Yaman atau sebelum berangkat dari kota Madinah, dia ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kok nggak dipasang ininya karpetnya? Dingin nggak?" Nggak. Kok nggak dipasang dingin? Beliau ditanya oleh Rasulullah SAW, "Kaifa taqdi?" Bagaimana kamu memutuskan suatu perkara? Ya. Bila engkau dihadapkan dalam suatu perkara, kaifa taqdi. Jadi dia ini adalah utusan Rasul yang kemudian di negeri Yaman itu akan tentu ya akan diberlakukan hukum syariat. Dia diutus sebagai qadi, memutus perkara. Lalu Rasul bertanya, kaifa taqdi? Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, qala aqdi bi kitabillahi. Saya akan memutuskan dengan kitabullah. Nah, ini dia, dengan Al-Quran. Jadi segala hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu akan dipakai tentu yang sesuai, yang pas, bagaimana keputusan menurut Al-Quran. Jadi ini yang pertama. Kemudian Rasul men-challenge-nya, menantangnya lagi, memberikan satu kondisi yang lain. Qala fa illam yakun fi kitabillahi. Berkata Rasulullah SAW, apabila kamu tidak dapat di kitabullah, maka kemudian Mu'adz menjawab, qala, ya kan, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia akan memutuskan dengan sunnah. Bagaimana Rasul yang dia lihat, yang dia paham, yang dia hafalkan dari hadis ucapan Rasul, perbuatan Rasul di Madinah, itu yang akan dia contoh untuk diputuskan kalau tidak ketemu dengan di kitabullah. Tapi Rasul terus men-challenge-nya, menantangnya, memberikan satu kondisi yang mungkin tidak bisa terjadi, yang mungkin bisa terjadi nanti. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, jika engkau tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah SAW, maka berkata, qala ajtahidu ra'yi. Kemudian aku beristihad dengan pendapatku. Kemudian Rasulullah SAW memuji, ya kan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan atau yang telah melapangkan utusan dari Rasul, utusan dari Rasulullah SAW. Utusan dari Allah dan utusan dari Rasulullah SAW. Nah,
Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Anak-anak sekalian, jadi ini adalah ketentuan sumber hukum syariat yang pertama. Jadi hadis ini berisi penegasan bahwa pokok-pokok pedoman bersumber hukum bagi kaum muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Nah, ini yang pertama. Jadi sumber hukum kita itu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan yang lain. Bukan berdasarkan jati diri bangsa, berdasarkan budaya, berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, berdasarkan mimpi, bukan. Kemarin waktu pulang Habib Rizik, itu ada orang yang posting bahwa dia telah mendengar dari salah seorang ulama itu bermimpi. Ulama itu bermimpi agar dia ikut turun ke jalan menyambut Habib Rizik. Lalu kemudian dia mengusahakannya dan dia harus bersama dengan Habib Rizik. Bukan itu nggak menjadi sumber hukum kita. Ya bukan berarti salah ya dengan kita misalnya membela dan sebagainya para habib-habib itu, bukan itu. Tapi menyandarkan perbuatan yang bukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang paling pertama dulu, maka itu adalah keburukan. Tidak boleh. Apalagi berdasarkan katanya. Katanya kalau malam ini harus sholat ini. Katanya kalau malam ini harus baca ayat ini. Yang dia nggak ngerti menurut siapa, menurut misalnya aturan-aturan adat istiadat. Kalau ada orang yang kemudian tertangkap bermaksiat, maka hukumannya hanya bayar satu truk batu pasir misalnya. Nggak boleh, karena hukuman itu ada hukuman yang berkaitan dengan keputusan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun itu dijalankan oleh secara turun-temurun, adat istiadat, ya, itu banyak. Di Indonesia ini ada ketentuan-ketentuan seperti itu berdasarkan adat istiadat. Gimana hal ini tidak bisa bagi kaum muslimin? Makanya kaum muslimin tidak akan mengikuti hal-hal seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang membelanya itu kemudian bagaimana? Malah menjadikan adat istiadat itu satu bagian kompromi dengan Islam. Makanya dia katakan Islam di Indonesia itu adalah Islam yang berkebudayaan. Loh, gimana bisa maksudnya? Yang tidak kejam dan tidak keras berdasarkan Islam di Timur Tengah, atau misalnya tidak sama dengan Islam di Timur Tengah. Gimana ini? Padahal Islam itu satu. Mereka tidak mau misalnya mengambil hukum-hukum yang bersifat menurut mereka keras. Wah, ini nggak beres. Mereka nggak mau ngambil hukum hudud, misalnya, nggak mau potong tangan para pencuri, nggak mau merajam para pezina. Kata mereka ini tidak sesuai dengan budaya kita yang sopan santun dan ramah, misalnya. Ini nggak sesuai, padahal Al-Quran sudah memutuskan wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyakum. Begitu juga misalnya dengan cadar. Cadar bagian dari pendapat Islami, walaupun memang ada beberapa pendapat yang memang mewajibkan cadar atau bahkan tidak mewajibkan, tapi itu pendapat yang masih Islami, digali dari bagian-bagian yang memang ada dalam khasanah kaum muslimin. Tapi malah dimusuhi karena dianggap tidak sesuai dengan budaya bangsa. Nah, ini nggak beres yang kayak gini. Mereka tidak menyandarkan, jangankan berdasarkan Al-Quran, mereka tidak mensandarkan kepada Al-Quran, jangankan dengan masalah budaya, dengan hal-hal yang kemudian cuma sekedar misalnya apapun itu, kalau dia bertentangan dengan Islam, maksudnya ya dia harus ditinggalkan. Sekeras apapun kondisi masyarakatnya harus disadarkan. Dahulu orang-orang kafir Quraisy itu punya budaya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bayangkan, mereka itu malu kalau punya anak perempuan.
nggak bisa membawa nama keturunan, nggak bisa melanjutkan perjuangan, nggak bisa diajak untuk berdagang, tenaganya lemah, tempatnya cuma di rumah, katanya. Banyak budaya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu apa? Mengubur anak perempuan itu hidup-hidup. Jadi kalau misalnya lahir anak perempuan itu dibawa sama bapaknya, digali di padang pasir itu, ditaruh di situ, dikubur, bukan cuma dibuang. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya suatu saat pernah Umar bin Khattab itu pada saat dia sholat, dia menangis setelah selesai sholat. Dia salam ke kanan, dia menangis, dia salam ke kiri, dia tertawa. Sahabat melihat bertanya, kenapa begitu wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, pada saat dia menengok itu dia ingat dengan perbuatannya. Anaknya yang perempuan itu dia kubur hidup-hidup cuma gara-gara apa? Gengsi dari budaya Arab. Menangis dia terseduh-seduhkan apa dosanya sangat besar. Dia tahu itu adalah membunuh, tapi pada waktu itu dia belum Islam, tapi ngikutin budaya. Pada saat dia tengok ke kiri, kata dia tertawa. Kenapa? Saya teringat, saya ini bikin Tuhan. Tuhan dibuat dari kue, dari tepung. Pada saat dia lapar, dia potong bagian Tuhan. Tuhan, mohon maaf saya makan. Luar biasa perkasanya saya, katanya. Coba bayangkan, itu budaya menyembah berhala. Bahkan dia buat sendiri patungnya, dia sembah, itu budaya orang Arab. Tapi dihapuskan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW. Tinggalkan yang seperti itu, hancurkan berhala-berhala itu. Lah kok ya kita ini masih kayak gini, budayanya misalnya tidak memakai kerudung dengan rapat, hanya sebatas misalnya menutup disampirkan ke kepala. Ini budaya kita, pakai kebaya misalnya. Ya, terbukalah auratnya, terlihatlah auratnya. Jadi tidak seperti itu gitu. Bahkan ada orang yang kemudian malah mengikuti seperti itu. Harusnya sesuai dengan Al-Qur'an. Karena kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak boleh itu menyimpangkan sumber hukum dari perbuatan kita. Yang pertama di sini Mu'adz bin Jabal ditanya dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yang kedua disandingkan dengan kitab Sunnah Rasulullah SAW dari kitab. Lalu berikutnya, apabila tidak ada dalil langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai sebuah perkara, maka seorang ulama atau mujtahid bisa melakukan proses ijtihad, yaitu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum-hukum syara terhadap persoalan tersebut berdasarkan standar Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dia mengikuti bagaimana tahqiqanatnya, bagaimana realitas sebenarnya dari perkara yang sedang dia akan putuskan. Lalu dia melihat, ya kan, dari perkara-perkara ini bagaimana hukumnya yang kemudian bisa diambil untuk diterapkan menjadi bagian yang memang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, bukan sesuai dengan keinginan. Inilah kemudian dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia harus hafal Al-Quran, dia harus hafal banyak hadis dan hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana bahasa. Bagaimana juga dia harus memiliki kemampuan, memiliki malakah, memiliki kemudian bagaimana daya nalar untuk mengkaitkan antara, ya kan, satu dalil, satu hadis, atau misalnya kondisi-kondisi yang berkaitan dengan keadaan-keadaan hadis atau dalil atau ayat Al-Quran. Ditambah dia harus memahami faktanya. Misalnya bagaimana hukum bayi tabung. Dahulu pada masa Rasulullah SAW itu tidak ada bayi tabung.
ya kan, pembuahan di luar rahim perempuan, lalu dicampokkan kepada rahim perempuan yang tadi, yang subur atau yang bisa memelihara dari hasil pembuahan di luar itu. Nah, ini yang kemudian pada masa Rasul belum ada. Bagaimana ini yang kayak gini? Nah, digalilah itu hukum-hukum syariat. Faktanya sebenarnya apa? Lalu hukumnya bagaimana? Ini berdasarkan ijtihad. Tapi urusan-urusan yang menjadi pokok agama itu tidak ada ijtihad. Dia akan mengambil bagaimana arah pendalilannya. Ya. Jadi misalnya urusan-urusan yang sudah jelas, hukum sholat, hukum potong tangan tadi, hukum pakai kerudung, hukum misalnya berzina, hukum yang berkaitan dengan banyak hal yang ada dalam Al-Quran tentang akad, tentang muamalah, hukum makanan, minum khamr, tinggal dicari faktanya, ini khamr atau bukan, gitu. Ya kan? Jadi hukum-hukum yang sudah jelas tidak perlu diijtihad lagi dan memang sudah selesai, kecuali ada bagian dari perbuatan kaum muslimin atau umat manusia yang baru tadi. Dia akan berijtihad. Dan orang-orang seperti ini akan terus ada dari orang yang mampu, memang memiliki kemampuan, teruji, hafalannya banyak, ya kan? Hafal Quran, sudah gak ada masalah bagi dia segala sudut-sudutnya. Begitu juga dia banyak menghafal hadis dan tahu tentang banyak hal berkaitan dengan dalil, bahasa Arabnya dan sebagainya, ya kan? Bahkan tentang syair-syair yang kemudian berkaitan dengan tadi hukum-hukum tadi, atau berkaitan dengan hal-hal yang memang menyangkut dari hadis dan Al-Quran dan ayat. Nah, jadi dia akan berijtihad. Nah, dari sinilah, dari proses ijtihad ini, maka kita menetapkan, ada ya dalam kitab-kitab usul fikih, ada 4 sumber hukum syara yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas. Nah, ditambahkan ada ijma' sahabat. Kenapa? Karena tadi berdasarkan keputusan Mu'adz bin Jabal, para sahabat yang lain juga melakukan qiyas, melakukan perbandingan dan keputusan hukum. Ada hasil hukum di situ dari qiyas dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari hasil keputusan para sahabat itu, ternyata para sahabat itu memiliki satu ketentuan bersama yang tidak mungkin para sahabat itu bersekongkol untuk melakukan kedustaan. Bahkan menjadi keputusan yang bersama yang menjadi kuat, ijma sahabat. Contoh misalnya, kaum muslimin tidak boleh tidak memiliki kepemimpinan seorang khalifah, seorang pemimpin bagi umat ini lebih dari 3 hari dan malamnya. Ini ijma sahabat. Kenapa? Karena pada saat itu mereka menunda kepemimpinan untuk menguburkan Rasulullah SAW karena butuh keputusan pemimpin, ya, sampai seperti itu 3 hari dan malamnya. Ya. Lebih dari itu tidak boleh, haram kaum muslimin berdosa. Seperti kita sekarang nggak ada pemimpin, sudah berapa? Sudah lebih dari 80 tahun. Nah, ini juga sahabat. Jasad Rasulullah SAW itu tidak dikuburkan, belum dikuburkan, menunggu siapa yang menjadi pengganti Rasul. Para sahabat berdiskusi, bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya diputuskanlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah SAW. Bukan pengganti kenabian, tapi pengganti kepemimpinan. Ini ijma sahabat. Setelah 3 hari dan malam, maka diputuskanlah Rasulullah SAW dikuburkan di tempat dia wafat. Nah, jadi tempat tidur itu digeser, lalu kemudian Rasul digali, disitulah Rasul dimakamkan. Baru kemudian kaum muslimin memiliki pemimpin. Lalu mereka berbondong-bondong untuk berbaiat.
Ini ijma sahabat. Nah, jadi sumber pokok-pokok hukum syariat itu ya memang 4. Ya harus diingat. Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, bukan ijma kaum muslimin, bukan ijma ulama, bukan ijma ahlu Madinah atau ahlu Mekah, dan juga bukan sekedar ijma manusia, tapi ijma sahabat, kesepakatan para sahabat. Diam dan sepakatnya para sahabat terhadap keputusan itu setelah dia tahu urusan itu. Itu ijma sahabat. Gitu. Ya. Termasuk banyak hal. Ya. Nah, tapi sumber hukumnya kita adalah itu 4. Begitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau berperan sedikit. Tapi paham ya? Sumber hukum kita bukan berdasarkan yang lain-lain, apalagi cuma katanya, sampai kita berubah perbuatan kita. Katanya kalau lewat pohon ini ada setannya, ada juriknya, misalnya. Lalu kita kemudian malah nggak mau lewat sini, nanti ada setannya. Itu sudah kemudian menjadikan apa ketentuan perbuatan bukan berdasarkan itu, padahal la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Tidak ada. Jin itu hanya ada pada saat dia membisikkan kepada manusia dalam surat An-Nas. Ya kan? Selebihnya jin itu berbicara kepada Rasulullah sebagaimana penjelasan surat jin. Itu katanya gitu. Jadi kalau surat An-Nas itu memang jin membisikkan. Jin menampakkan diri, itu jin nggak tahu kayak gimana. Ya biarin aja dinampakkan diri, ya biasa saja. Ya kan? Tegur saja, hai, selesai. Jangan ya, nggak usah. Jadi nggak perlu juga kita berpikir-pikir kayak gitu. Apalagi yang berkaitan dengan masalah budaya-budaya. Kita kan biasanya gitu di sini, nggak apa-apa. Kita mah biasa gini sudah turun-temurun kata nenek moyang kita. Padahal nenek moyang itu tidak mendapati petunjuk dan tidak mendapati hal apapun. Jadi sumber hukum kita di sini adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat dan nanti dipelajari sebenarnya ada tambahan sedikit di usul fikih itu. Nah itu nanti dipelajari di tingkat yang lain. Karena sebenarnya berkaitan dengan hal-hal tersebut itu nanti di masa yang lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah ngerti banyak hal, nanti ada kaidah-kaidah. Jadi ada ya kaidah-kaidah yang kaidah fikih, kaidah usul, itu adalah bagian dari pembelajaran bagaimana pokok-pokok hukum syariat. Gitu. Ada pertanyaan nggak ada? Ini kok benar nih? Ayo nanya. Nggak ada. Paham ya? Mudah-mudahan. Jadi itu mungkin yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit. Paling pekan depan ibu banyak sekali tentang banyak hal. Insyaallah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di hari Senin. Ya, hari Senin kitabnya masih ada. Sudah enggak? Ya. Ditandai kita hari Senin tentang Naksiasa. Senin Selasa. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.